Hai teman-teman semuanya, apakah Anda sudah bisa melihat hal-hal positif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita ini? Oke. Untuk itulah saya akan membacakan sebuah artikel dari sewo.com yang kali ini ditulis oleh saudara Hendro S. Pernahkah kita mencoba berada di posisi Jokowi? Ditulis oleh Hendro S. Pandemi COVID-19 sepertinya menjadi cobaan terberat untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Semua negara tak terkecuali Amerika Serikat yang begitu perkasa pun harus bertekuk lutut di hadapan makhluk super kecil ini. Memang harus diakui bahwa tak ada satupun negara di dunia ini yang siap akan serangan wabah ini. Indonesia pun tidak luput dari serangan pandemi COVID-19 ini. Banyak korban berjatuhan hingga harus meregang nyawa. Sampai hari ini korban meninggal sudah mencapai 102 orang. Ribuan kasus positif pun sudah terkonfirmasi sejauh ini. Merebaknya pandemi COVID-19 ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya, apa pemerintah siap menghadapi ini? Seperti yang saya katakan, bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap menghadapi pandemi ini. Singapura yang mempunyai salah satu sistem kesehatan terbaik saja harus pontang-panting menghadapi pandemi ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali suara sumbang yang muncul serta memojokkan pemerintah. Suara sumbang tersebut tidak hanya muncul dari oposisi, namun juga muncul dari pendukung Jokowi sendiri. Banyak yang menyalahkan Jokowi terlalu santai menanggapi pandemi ini. Bagi saya pribadi, Jokowi bukannya santai dalam menghadapi pandemi ini. Beliau tidak ingin terlihat panik karena beliau paham betul karakter rakyatnya yang pasti panik jika pemimpinnya panik. Benar saja, setelah diumumkan ada 2 kasus positif, masyarakat pun panik sehingga menyerbu pusat perbelanjaan. Suara-suara sumbang pun muncul terkait lambatnya respon pemerintah. Ada yang membandingkannya dengan cara negara lain di ASEAN menghadapi pandemi ini. Saya rasa mereka harusnya sadar bahwa kita berbeda secara kultur dan budaya. Ambil contoh saja Singapura yang warganya pasti akan patuh dengan larangan pemerintahnya karena akan ada denda ataupun hukuman yang menunggu. Bayangkan saja hal itu diterapkan di Indonesia. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya secara pribadi tidak setuju bila ada yang menyalahkan segala sesuatunya pada Jokowi. Memang mungkin apa yang dilakukan Jokowi tidaklah sempurna. Kekurangan masih terjadi terutama koordinasi antar lembaga terkait khususnya dalam pendistribusian alat kesehatan ke daerah yang terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19. Jokowi dan jajarannya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semua kebijakan Jokowi tidak mungkin akan bisa memuaskan berbagai pihak termasuk di kalangan pendukungnya sendiri. Namun apakah mereka-mereka yang suka nyinyir ini mau mencoba menjadi Jokowi sehari saja? Apakah mereka pernah merasakan bagaimana lelahnya menjadi seorang Jokowi? Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa beliau baru saja kehilangan sosok yang menjadi pendoa serta penyemangat beliau, sang ibunda yang telah mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Jokowi yang tengah berduka atas kepergian sang ibunda tetap fokus bekerja. Siang mengantar sang ibunda ke tempat peristirahatan terakhir dan malamnya kembali fokus bekerja mengikuti rapat virtual negara KTT G20. Apakah ada pemimpin sekaliber Jokowi sejauh ini? Saya rasa tidak ada yang setulus Jokowi bekerja untuk NKRI. Kita sebagai rakyat apalagi pendukung beliau harusnya mendukung beliau serta memberi semangat beliau di tengah badai pandemi COVID-19.
Tidaklah elok secara etika, apalagi harus sampai menyerang Jokowi di tengah bencana pandemi ini. Seharusnya kita memberi semangat sehingga semua ini cepat berlalu. Menyalahkan langkah Jokowi sebelum merebaknya wabah ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Sekarang kita harus fokus pada himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing secara disiplin guna memutus rantai penyebaran wabah ini. Semua orang memang bebas beropini, namun jika opini yang dibangun hanya ingin menyalahkan suatu pihak, rasanya opini tersebut dibangun dengan alasan titik-titik. Semoga saja feeling saya salah, karena makin kesini para pendukung Jokowi yang ada maunya makin terlihat jelas. Satu lagi hal lain yang saya ingin garis bawahi adalah pemimpin tertinggi adalah presiden. Semua keputusan tentunya diputuskan demi kepentingan bersama. Jadi saya rasa tidak ada istilah pembisik di ring satu istana. Presiden tentu saja akan mendengar masukan dari berbagai pihak serta memutuskan yang terbaik. Pemakaian kata pembisik seperti merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Semoga badai pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal kita. Efek yang ditimbulkan setelah pandemi ini tentunya harus dicarikan solusinya. Saya yakin Jokowi telah berpikir jauh ke arah sana, tidak seperti mereka yang masih sibuk menyalahkan beliau. Saya yakin beliau akan bekerja keras demi Indonesia Raya maju. Oke. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tuliskan opini Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, bye-bye.